Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita ucapkan kepada Allah yang mana beliau masih memberikan kita rahmat, masih memberikan kita nikmat, masih memberikan kita hidayah. Dengan rahmat, nikmat dan hidayahnya itulah kita masih bisa dapat melaksanakan acara Mastama Masa Ta'aruf Mahasiswa tahun 2020-2021 Stepik Sumbar. Dan sholawat berangkaikan dengan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam, yakninya baginda Rasulullah SAW. Baiklah, yang kita hormati Bapak Wakil Presiden Mahasiswa yang telah hadir di hadapan kita bersama untuk menjelaskan keseluruhannya tentang BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa Stepik Sumbar. Baiklah, untuk penjelasan lebih jelas, marilah kita dengarkan penjelasan tentang organisasi BEM Badan Eksekutif Mahasiswa yang langsung dijelaskan oleh Wakil Presiden Mahasiswa Stepik Sumbar. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, suatu suara, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita ucapkan alhamdulillah pada siang hari yang berbahagia ini. Kita masih diberikan kesempatan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengikuti acara penting yang disebut dengan Mastama, Masa Ta'aruf Mahasiswa. Salawat dan salam tidak lupanya kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbincang menjelaskan tentang Badan Eksekutif Mahasiswa. Yang pertama dulu, saya sebagai Wakil Presiden Mahasiswa mengucapkan selamat mengikuti Masa Ta'aruf Mahasiswa kepada calon mahasiswa baru Stepik Sumbar. Semoga dengan mengikuti Masa Ta'aruf Mahasiswa ini, mahasiswa dapat mengenali, dapat memperkuat ukhuwah Islamiyah di kampus tercinta Stepik Sumbar ini. Kemudian saya lanjutkan kepada materi. Tadi diminta penjelasan tentang Badan Eksekutif Mahasiswa. Tentu kan kawan semua bertanya, apa itu Badan Eksekutif Mahasiswa? Badan Eksekutif Mahasiswa disingkat BEM adalah organisasi intra kampus yang bergerak dalam eksekutif mahasiswa. Jadi ini adalah organisasi BEM ini, organisasi tertinggi di samping badan legislatif di perguruan tinggi. Kalau kita lihat secara struktural, BEM ini mempunyai struktur sampai ke pusat. Kalau di pusat sekarang disebut BEMSI, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, yang sebagai koordinator pusatnya adalah Universitas Negeri Jakarta. Kemudian kalau kita di Sumbar disebut BEM SB,
Badan Eksekutif Mahasiswa se-Sumatera Barat, yang koordinator pusatnya adalah UNAN. Dan kita lanjutkan ke kampus. Di kampus kita ada juga Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi terstruktur, rapi. Kalau di Badan Eksekutif Mahasiswa itu letak dalam segi tingkatannya tertinggi. Kemudian ada jenjang jalurnya ke bawah. Ada namanya nanti UKM, ada namanya UKK, ada juga namanya HMJ. Nanti ada juga perkenalan tentang HMJ. HMJ itu apa? Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan itu dilaungi oleh BEM semua. Jadi itu dari segi kedudukan. Kalau dari segi tujuan, BEM ini secara umum BEM pertama dulu tujuannya adalah mewujudkan kesejahteraan. Kenapa disebut mewujudkan kesejahteraan? Karena ini adalah bentuk lembaga atau organisasi yang menampung aspirasi mahasiswa. Jadi gunanya untuk apa? Gunanya untuk kesejahteraan mahasiswa. Jadi jika ada nanti mahasiswa-mahasiswa yang mengeluh dalam baik bidang pembelajaran, bisa juga bidang ekonomi, bisa menyampaikan keluh kesahnya kepada BEM dengan mengikuti struktur yang baik dan jelas. Kemudian ada juga tujuan BEM adalah sebagai tempat belajar. Kenapa sebagai tempat belajar? Karena orang-orang yang tergabung dalam BEM adalah orang-orang pilihan. Bukan semua mahasiswa bisa masuk ke BEM, tapi ada orang-orang pilihan yang mempunyai intelektual, logika berpikir, dan mempunyai wawasan yang luas, sehingga nanti kita kalau seandainya ada kurang dalam bagian ini, ada kawan yang tahu dengan bagian ini. Sehingga terjadilah proses bertukar pikiran. Kalau bahasanya sharing sekarang, sharing santai kita untuk berbagi, bertukar pikiran. Itu tujuan yang kedua. Yang pertama tadi mewujudkan kesejahteraan sebagai aspirasi, yang kedua sebagai sarana untuk belajar, dan yang ketiga sebagai miniatur sebuah negara. Kenapa saya sebut begitu? Karena dari segi namanya saja adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa. Kalau seandainya kita bawakan ke negara kita, sama juga. Ada presiden, ada wakil presiden, ada menteri, ada Dewan Perwakilan Rakyat, ada Majelis Perwakilan Rakyat, ada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan lain-lain. Juga di BEM juga seperti itu. Kalau di BEM kita khusus untuk BEM Stepik ada juga presiden mahasiswa, ada juga wakil presiden mahasiswa, ada sekretaris negara, ada bendahara negara. Kalau khusus di BEM kita ada 5 kementerian. Ada Menteri Riset dan Pengembangan, ada Menteri Pemberdayaan Perempuan, ada Menteri Sosial Agama Politik, ada Menteri Luar Negeri. Sehingga bentuk miniatur negara ini sebagai cikal bakal kita jika seandainya para mahasiswa baru ingin melanjutkan atau qadarullah ingin menjadi bagian pemerintah nanti. Dari sinilah cikal bakalnya untuk mengelola negara. Jadi untuk mendapati suatu kekuasaan atau jabatan di sebuah negara, kita perlu berproses, dan tempat proses terbaiknya itu adalah Badan Eksekutif Mahasiswa. Mungkin itu secara singkatnya. Oke Pak, baiklah, terima kasih telah menjelaskan kami tentang struktural dan apa itu BEM. Dan di sini yang masih jadi pertanyaan itu, bagaimana untuk meningkatkan
maba-maba ini itu mau berorganisasi atau berpartisipasi untuk organisasi kampus gitu, seperti badan eksekutif mahasiswa, badan legislatif, karena banyak mahasiswa yang hanya kuliah pulang. Dan tugas Bapak sebagai wakil Presma bagaimana itu untuk meningkatkan daya berorganisasinya tersebut? Oke Pak. Baik, terima kasih. Mahasiswa baru nantinya sebagai mahasiswa baru, hal yang pertama yang perlu diketahui, kita itu harus kenal dengan apa itu mahasiswa. Kalau kita tidak mengenal diri kita, maka tidak tahu apa yang akan kita kerjakan, tidak tahu apa sebab tujuan yang akan kita capai, dan tidak tahu hasil akhir yang akan kita dapati. Maka untuk mengenali diri kita sebagai mahasiswa, ada tuntunannya. Tuntunannya disebut sebagai landasan untuk kita disebut Tridharma perguruan tinggi. Dan semua mahasiswa harus tahu ini dan wajib mengetahui dan melaksanakannya. Tridharma perguruan tinggi. Apa itu? Kalau dari segi namanya saja Tridharma, 3 dasar kita yang harus kita pegang, yang harus kita laksanakan, dan yang harus kita capai. Kalau kita mengaku sebagai mahasiswa, kalau 3 ini tidak ada dalam diri kita, maka kita tidak bisa disebut sebagai mahasiswa. Yang pertama, Tridharma itu adalah pendidikan dan pengajaran. Itu kalau kita sebagai mahasiswa, tentu kita harus belajar, kita harus menuntut ilmu, dan ilmu itu banyak yang harus kita pelajari. Kalau di kampus ilmu akademik, dan itu perlu nilai sebagai bukti bahwa kita nanti betul-betul belajar di perguruan tinggi. Kita menyadari, adik-adik semua menyadari begitu besar harapan orang tua terhadap kita semua yang mengorbankan harta, jiwa, raga untuk bagaimana menyekolahkan anaknya sehingga sampai gelar sarjana. Jadi harapan yang ditumpukan kepada mahasiswa baru ini jangan hanya di awal saja. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang putus di pertengahan jalan. Maka kalau seandainya kita punya niat dari awal ingin menempuh jenjang pendidikan, jangan berhenti sebelum selesai. Maka dari itu yang disebut dengan Tridharma itu adalah pendidikan dan pengajaran. Kalau seandainya tidak menjalani proses pendidikan, maka kita tidak disebut mahasiswa. Itu yang pertama. Yang kedua, Tridharma perguruan tinggi itu adalah penelitian dan pengembangan. Ini karya. Dan itu penting. Mahasiswa itu butuh karya, butuh kerja nyata, bukan hanya sekedar bicara. Jadi untuk melahirkan karya-karya, untuk melahirkan kita perlu banyak cara yang harus kita tempuh. Mulai baik itu dengan secara formal maupun secara informal. Kalau bisa selama kita kuliah, kita bisa menghasilkan sebuah karya yang bisa dikenang, yang bisa bermanfaat untuk kawan-kawan lainnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Tridharma perguruan tinggi itu adalah pengabdian masyarakat. Ini yang sangat penting. Banyak mahasiswa yang hari ini hanya sekedar labelnya saja, hanya sekedar alma maternya saja, cuma tidak berfungsi di masyarakat. Sehingga apa? Sekolah dia tidak sekolah sama saja fungsinya. Maka dari itu, kenali, pelajarilah kegiatan-kegiatan, kenali diri kita sebagai mahasiswa baru, apa yang bisa kita pergunakan nanti di masyarakat. Dan itu harus kita abdikan. Sebagai awal untuk mengabdi itu, kita perlu berorganisasi ini. Organisasi adalah salah satu bentuk kecil dari pengabdian. Maka orang-orang yang tidak berorganisasi, yang tidak mau ikut organisasi, maka dia tidak menjalankan Tridharma yang ketiga ini, bentuk pengabdian.
belajar terus, gali terus, capai terus, sehingga menghasilkan suatu pengabdian yang betul-betul kita dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi Tridharma ini perlu kita pegang teguh, yang perlu kita targetkan selama kita kuliah. Kita ulangi, yang pertama ada pendidikan dan pengajaran, yang kedua ada penelitian dan pengembangan, dan yang ketiga ada pengabdian masyarakat. Kalau mengaku sebagai mahasiswa, tiga-tiga ini harus kita dapati selama kita menjadi mahasiswa di perguruan tinggi, khususnya Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Quran Sumatera Barat. Mungkin itu sedikit. Oke Pak, terima kasih atas harapan dan motivasi dari Bapak untuk meningkatkan mahasiswa atau maba untuk berorganisasi, untuk giat-giat berorganisasi. Karena kita kuliah bukan hanya untuk kuliah, tapi untuk mengembangkan bakat dan untuk mengabdi untuk masyarakat. Dan kami ada minta lagi satu lagi dari moderator Pak. Silakan berikan closing statement dari Bapak selaku Wakil Presiden STIP Sumbar. Sebagai closing statement dari saya, jadilah mahasiswa yang tahu tugasnya, yang tahu fungsinya, yang tahu perannya sebagai mahasiswa. Jangan jadi mahasiswa yang apatis, yang tidak peduli sedikit pun tentang kampus, tentang organisasi. Apalagi kalau seandainya ada 4 tipe mahasiswa yang kita lalui. Yang pertama ada tipe mahasiswa kupu-kupu, itu apatis sekali. Kuliah pulang. Jangan jadi seperti itu. Ada pura-pura namanya. Kuliah rapat. Ada juga kunang-kunang. Kuliah nangkring. Kerjanya nongkrong mulu. Ada juga kuda. Kuliah dagang. Jangan dari keempat itu kita kolaborasikan. Tapi yang terpenting dari ini, jangan jadi mahasiswa yang apatis. Kita harus jadi mahasiswa yang kritis, mahasiswa yang berfungsi sebagai social control, yang mengetahui, yang mengontrol kebijakan-kebijakan yang terjadi baik di negara kita maupun di kampus kita sendiri. Mungkin itu yang sebagai penutup. Oke Pak, terima kasih atas penjelasan yang telah Bapak berikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama dan maba semuanya. Mudah-mudahan apapun yang disampaikan oleh Bapak bisa kita ambil hikmahnya dan bisa kita praktekkan hendaknya nanti. Saya sebagai moderator, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.